Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua HMPS Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat Wakil Gubernur BEM Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, para narasumber serta teman-teman yang menyaksikan acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, kami selaku panitia BKBS mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Acara BKBS 2 ini diselenggarakan oleh Divisi Luar Negeri HMPS Kesehatan Masyarakat dan BEM Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan dengan mengusung tema, seberapa pentingkah menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja? Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Ermanita Noprianti selaku Master of Ceremony pada BKBS kali ini. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Acara inti. 4. Penyampaian kesan dan pesan. 5. Sesi dokumentasi. Dan 6. Penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara BKBS pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua HMPS Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat Saudari Biandata Syaikila Kinli, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar ya, teman-teman? Sudah, Bianda. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Wakil Gubernur dari BEM Fakultas Kedokteran UAD, yang terhormat kepada teman-teman Divisi Luar Negeri, yang terhormat kepada para narasumber kita dari perwakilan BEM FKM, BEM Kedokteran dan HMPS Kesmas. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini, pada acara BKBS yang diselenggarakan oleh Divisi Luar Negeri. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mewakili dari teman-teman HMPS Kesmas. Di sini sangat-sangat terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mau diajak kolaborasi dari perwakilan Prodi Kesmas yaitu Mbak Isa dan perwakilan dari BEM Kedokteran dari Mbak Salsa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saling berbagi informasi dan berbagi ini ya, lintas bidang studi terkait materi kita pada BKBS hari ini, yaitu tentang kesehatan reproduksi ya. Dan harapannya dari dua bidang kesehatan yang sama, mungkin ada perbedaan ya, dari sisi prokes dan dari sisi kedokteran seperti itu. Dan harapannya di sini teman-teman juga nggak cuma sekedar sharing, tapi kita juga saling menambah relasi. Nggak cuma di sini aja, nanti kita bisa ketemu lagi di next event dan kita bisa memperpanjang tali silaturahmi kita seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat untuk BKBS hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Biandata Syaikila Kinli. Sambutan yang selanjutnya dari Wakil Gubernur BEM Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat Saudara Dandi Dewanto, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Bian
ada Tasyakila tadi sebagai ketua dari BKWS yang telah mau melakukan sharing dan juga kerjasamanya bersama dengan Fakultas Kedokteran untuk bincang-bincang kesehatan bersama HMPS dari Kesmas tersebut. Lalu juga para teman-teman dari FKM yang telah hadir beserta jajarannya, juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Departemen Minat dan Bakat yang telah mau ikut bersama untuk sharing pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita cerahkan terhadap baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang sehingga seperti saat ini. Harapannya teman-teman semua nanti ketika kita dalam sesi berdiskusi, dalam sesi bincang kesehatan nanti, saya ingin sekali menjunjung tinggi rasa keterbukaan teman-teman. Jadi di mana nanti teman-teman bisa semua fleksibel, bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing berdasarkan prospek dan juga dari landasan atau latar belakang masing-masing juga, di mana ada dari kesehatan masyarakat juga dari kedokteran. Nah nanti kolaborasi ini seperti yang dikatakan dari Mbak Benda tadi juga, harapannya nggak hanya sekali dua kali saja, mungkin bisa berikutnya ke depannya pun akan lebih sering terjadinya atau kebersamaannya dari FKM dan juga FK untuk membahas tentang isu-isu kesehatan. Khususnya kita sebagai fakultas dari bidang kesehatan lebih peka lagi, lebih concern lagi terhadap beberapa permasalahan yang ada di khususnya pada remaja maupun yang ada di Indonesia ini. Nah, mengenai tema seberapa penting kan menjaga reproduksi ya bagi remaja, itu merupakan tema yang sangat relatable sekali sama kita semua, yang mana kepekaan ini masih sedikit ya untuk bisa disadari oleh semua orang-orang atau semua remaja saat ini. Harapannya dengan bincang-bincang ini memiliki output yang baik juga. Jadi banyak sekali remaja nantinya akan lebih tercerahkan, lebih tersalurkan juga apa sih yang sedang kita bincangkan, apa hasil yang kita bincangkan, apa yang sudah diputuskan, sehingga nanti kebermanfaatannya bisa dimanfaatkan oleh khalayak banyak. Oke, mungkin saya ucapkan selamat melakukan sharing, selamat melakukan saling silaturahim. Semoga tercapainya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan juga tutur kata ada tidak berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dani Dewanto. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, di mana acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Saudari Mufidah. Kepadanya, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Erma selaku MC pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia BKBS 2 yang telah mempercayai saya sebagai moderator sekaligus pemimpin diskusi pada pagi hari ini. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Maka dari itu, perkenalkan saya Mufidah, bisa dipanggil Fida, bisa dipanggil Mufidah, bisa dipanggil Fidah juga, terserah dari teman-teman. Oke, nggak asik dong kalau cuman saya yang kenalan. Maka dari itu, pada BKBS 2 ini kita udah kehadiran 2 narasumber, perwakilan dari HMPS Kesmas dan perwakilan dari BEM Fakultas Kedokteran. Bisa kita sapa bersama teman-teman, mungkin dari BEM Fakultas Kedokteran dulu. Halo Kak, say hi. Halo semuanya. Dengan Kak Salsabila Safitri Putri ya Kak? Salsabila Safira Putri Kak. Oh ya, sorry. Oke, silakan perkenalan Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dari HMPS Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, aku Salsabila Safira Putri, perwakilan dari BEM Fakultas Kedokteran dari Departemen Minat dan Bakat. Oke, mungkin ada lagi Kak?
Oh ya Kak, untuk kesibukan dan persiapannya terkait BKBS 2 ini seperti apa sih Kak? Oke, kalau untuk kesibukannya sendiri seperti biasa Kak, kuliah dan juga sedang aktif organisasi, tetapi benar lagi untuk BEM-nya udah mau demis bulan depan, jadi sibuk LPG-an. Kemudian untuk persiapannya sendiri, insya Allah sih 100% ya Kak. Oke, semoga berjalan dengan lancar demisnya ya Kak. Oke, amin. Amin, amin. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua dari HMPS Kesmas. Di sini ada Mbak Isa Fitriani. Halo Mbak Isa. Halo Mbak Isa. Halo, halo. Halo Mbak Isa. Halo, Ya, masuk nggak suaraku? masuk Mbak. Oke. Boleh perkenalan Mbak Isa? Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Isa Fitriani, perwakilan dari HMPS Kesmas UAD. Saat ini di semester 5. Mungkin itu? Mungkin sama kayak Kak Salsabila tadi untuk kesibukan dan persiapannya terkait BKBS 2 ini gimana sih Mbak Isa? Kita pengen tahu nih. Oke, untuk kesibukan pasti sama ya, kuliah yang pertama. Kemudian yang kedua organisasi dan mungkin ya ada kegiatan di luar juga, baik itu yang internalnya UAD maupun eksternalnya UAD. Gitu. Kalau untuk kesiapan, insya Allah siap ya. Meskipun nih bisa dibilang dari aku pribadi baru bisa mematangkan materinya semalam, tapi tidak menyurutkan semangat ya, karena dari teman-teman panitia juga semangat, jadi aku ikutan semangat gitu. Meskipun sebentar lagi kita akan UAS. Iya benar-benar. Insya Allah siap ya, insya Allah kedua pemateri kita itu siap. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke sesi diskusinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari acara kita ini. Oke, dari panitia sudah mempersiapkan ada 6 pertanyaan. Nanti diharapkan teman-teman akan menjawabnya berdasarkan bidangnya masing-masing. Misalnya dari HMPS Kesmas, dari Mbak Isa, mungkin bisa melalui pendekatan preventif, kemudian dari Kak Salsa, mungkin dari ilmu kedokterannya gitu. Oke. Oh iya, nanti juga di sana ada satu artikel terkait dengan kasus tentang tema yang kita usung ini. Nanti diharapkan teman-teman akan mengemukakan argumennya terkait dengan kasus tersebut. Oke, kita langsung saja mulai ya ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang sangat mendasar sekali yang berkaitan dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Itu mendasar sekali dari tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, mungkin bisa dijawab dulu sama Mbak Isa. Silakan Mbak Isa. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Bicara mengenai kesehatan reproduksi, tentunya ini bukan hal yang asing ya buat kita semua, terutama bagi remaja. Mungkin sederhananya begini, kesehatan reproduksi ini adalah suatu keadaan sejahtera, namanya juga sehat ya, otomatis sejahtera, baik itu dari fisik, mental, sosial, begitu, secara utuh, tidak semata-mata hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan saja gitu ya, tapi dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan juga prosesnya. Nah, di sini ada dua kata sih sebenarnya ya, kesehatan reproduksi dan juga remaja. Nah, remaja ini adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi maupun psikis. Tuh, biasanya rentang usianya ada 11 sampai 20 tahun. Nah, ini dibagi lagi tahapannya, ada yang remaja awal, kemudian ada remaja pertengahan dan juga remaja lanjut seperti itu. Jadi intinya kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sejahtera ya dari sistem reproduksi, kemudian fungsi dan prosesnya pada rentang usia 11 sampai kurang lebih 20 tahun begitu. Oke, seperti itu.
Gimana nih kalau dari Mbak Salsa tentang apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Dipersilakan Mbak Salsa. Oke, terima kasih. Jadi, apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi sendiri, sebenarnya kesehatan reproduksi itu berasal dari dua kata, yaitu kesehatan dan reproduksi. Nah, mungkin aku ingin menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu adalah dari kesehatan sendiri. Kesehatan sendiri itu kata dasarnya itu adalah sehat. Nah, kata sehat ini menurut KBBI itu adalah suatu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya itu terbebas dari penyakit. Kemudian mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, sehat sendiri itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang itu dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Kemudian konsep sehat sendiri yang saya ambil dari WHO itu merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau kecacatan. Nah, dalam definisi ini, sehat itu bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat, dan orang yang tidak berpenyakit pun tentunya belum tentu dikatakan sehat. Dia semestinya itu dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Jadi sehat itu harus sehat dalam baik fisik, mental, maupun sosial. Kemudian kata kedua itu adalah reproduksi. Nah, reproduksi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, secara sederhana reproduksi itu berasal dari dua kata, yaitu re dan produksi. Re sendiri itu adalah kembali, produksi sendiri itu adalah membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi ini mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, reproduksi ini bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Karena definisi yang terlalu umum tersebut, seringnya reproduksi ini hanya dianggap sebatas masalah seksual atau hubungan intim. Alhasil banyak orang tua yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah tersebut kepada remaja. Padahal kesehatan reproduksi terutama pada remaja itu sangat penting dan perlu dijaga. Nah, tadi kan pengertiannya satu-satu ya, kesehatan sendiri, reproduksi sendiri. Nah, mungkin aku mau merangkum. Jadi kesehatan reproduksi remaja itu menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah suatu kondisi yang sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental maupun sosial kultural. Jadi aku cukup, Kak. Keren sekali narasumber kita yang dua pada pagi hari ini, nambah wawasan, nambah pengetahuan. Kita yang mendengarkan itu jadi lebih paham gitu, jadi lebih mengerti dan sangat tertarik. Wah, keren sekali. Oke, tepuk tangan. Untuk dari kedua narasumber kita yang tadi, saya mengambil garis ataupun benang merahnya adalah bahwa kesehatan reproduksi itu merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial dari seseorang gitu. Sehingga outputnya dari kesehatan reproduksi itu nanti akan mencerminkan kehidupan yang sejahtera dari orang tersebut. Oke, keren sekali. Mungkin kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni seberapa pentingkah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja? Mungkin dari Mbak Isa, dipersilakan. Oke, tadi adalah urgensinya ya, atau pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi untuk remaja. Dibilang penting atau tidak, ini adalah fase pencarian jati diri nih, gitu. Di mana seseorang ini dapat dipengaruhi dengan mudah dalam segala hal, termasuk seks bebas, dengan alasan ya mungkin anak gaul gitu ya, atau generasi kekinian. Padahal sebenarnya seks bebas ini bisa membahayakan kesehatan reproduksi, bahkan juga bisa kepada kesehatan mental seperti itu. Semisal pengetahuan tentang akan menjadi bumerang tersendiri. Gitu. Sementara kesehatan reproduksi merupakan salah satu aset terbesar di masa depan untuk meneruskan keturunan sehingga bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, tentunya didukung juga oleh pola asuh orang tua dan pengaruh lingkungan seperti itu.
Dengan memiliki pengetahuan yang tepat, kemudian yang terarah gitu ya terhadap proses reproduksi, serta cara menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, mengingat fase ini adalah masa ya, masa atau saat-saat terbaik dalam pembentukan karakter seperti itu. Karena ya seperti remaja umumnya kita tahu, remaja itu masa yang ibaratnya nakal-nakalnya gitu ya, khusus kedua anak-anak gitu ya. Dalam arti akan lebih penasaran dengan dunia luar apabila tidak diawasi, diberikan intervensi atau diberikan edukasi tentang bagaimana sih caranya menjaga kesehatan ya dan promotif. Ketika dua fungsi ini bisa berjalan dengan baik, sebenarnya kuratif itu tidak dibutuhkan gitu. Namun kan agak sulit. Nah, jadi kita nih sebagai generasi yang lebih tua di atasnya remaja mungkin bisa memberikan pendampingan kepada kita atau mungkin kepada saudara gitu ya, kepada tetangga. Intinya adalah mereka yang masih dalam masa remaja, karena remaja sekarang ya biasanya lebih cepat dewasa sih dibanding kita dulu seperti apa gitu ya. Itu akan terasa perbedaannya. Mungkin sebagian orang merasa bahwa sex education itu hal yang tabu gitu ya di fase remaja atau anak-anak. Tapi sebenarnya dengan pemberitahuan atau pembekalan ilmu pengetahuan sejak dini itu justru membantu ya, sangat amat membantu anak-anak atau remaja untuk bisa menanamkan mindset bahwa segala sesuatu di dunia ini ada risikonya, ada yang baik, ada yang buruk seperti itu, sehingga nantinya mereka bisa membedakan bahwa yang ini salah dan yang ini benar, seperti itu. Oke. Yang kita tangkap dari perspektif Mbak Isa bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja itu sangat penting gitu ya Mbak. Karena kesehatan reproduksi remaja, ketika remaja bisa untuk menjaga kesehatan reproduksinya dari sekarang, itu semacam suatu aset gitu ya untuk kesehatan di masa mendatang. Oke, dari Mbak Isa itu sangat penting menurutnya. Gimana menurut Kak Salsabila nih Kak? Apakah itu penting, apakah tidak penting, ataupun sedang-sedang? Gimana nih Kak? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Aku sangat setuju ya dengan Kak Isa tadi. Sebenarnya memang sangat penting mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. Jadi masa remaja, mungkin aku mau jelasin dulu ya pengertian remaja sendiri itu apa. Jadi masa remaja itu kan adalah masa peralihan nih, perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Nah, kalau menurut WHO, remaja itu penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Kemudian kalau menurut peraturan Menkes RI nomor 25 tahun 2014, remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Kemudian menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, nah usia remaja itu adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Nah, masa remaja sendiri itu kan merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Nah, sifat khas remaja yaitu mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan, kemudian tantangan, hal-hal baru, serta cenderung untuk berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Nah, apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik yang tidak tepat, mereka bisa jatuh ke dalam perilaku yang beresiko dan mungkin harus menanggung akibatnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial. Dan di sini kita akan berbicara mengenai reproduksi nih. Nah, ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja nanti bisa tumbuh menjadi seseorang dewasa yang sehat yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas, sehingga memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi serta cara untuk menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat remaja menjadi lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal-hal yang dapat merugikan. Seperti itu, Kak. Oke, enak sekali. Oh ya, kita berlanjut
ke pertanyaan yang pertanyaan yang ketiga. Tadi di pertanyaan yang pertama kita sudah tahu tentang definisi, kita sudah dijelaskan gitu tentang definisi dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Kemudian di pertanyaan yang kedua tadi kita sudah mengetahui dari kedua narasumber kita mengatakan bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu sangat penting karena sebagai aset buat masa depan. Nah, di pertanyaan yang ketiga ini tidak kalah dengan pertanyaan yang pertama dan kedua, ini semacam pertanyaan yang kita langsung terjun gitu. Kenapa? Karena di pertanyaan yang ketiga ini menanyakan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kalau kita sudah mengetahui definisi, mengetahui tentang seberapa pentingnya, kemudian pasti kita kepo atau pengen tahu gitu ya. Gimana sih cara untuk menjaganya dan faktor apa saja ketika kita menjaganya itu yang mempengaruhi dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Oke, mungkin dari Kak Salsa, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, mungkin untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, yang pertama itu adalah pengetahuan. Jadi semakin baik pengetahuan seorang remaja, maka semakin baik pula praktik kesehatan reproduksinya. Nah, pengetahuan yang rendah itu nanti cenderung untuk melakukan hubungan seks yang lebih dini. Hal ini sesuai dengan teori bahwa tingkah laku manusia itu semata-mata ditentukan oleh kemampuan berpikirnya. Makin berpendidikan seseorang, otomatis seseorang nanti akan semakin baik perbuatannya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Kemudian saya mendapatkan penelitian yang menunjukkan bahwa 60% seseorang yang berpengetahuan rendah akan menghasilkan praktik kesehatan reproduksi yang buruk. Karena seringkali remaja itu memperoleh pengetahuan dari sumber yang kurang benar, maka praktik kesehatan reproduksinya mengikuti apa yang mereka peroleh. Kemudian yang kedua adalah lingkungan nih. Nah, dalam penelitian ini juga sikap remaja itu seringkali mengacu pada pengalaman teman sebayanya yang belum tentu pengalamannya itu benar dan sehat terhadap praktik kesehatan reproduksinya. Nah, apabila pengaruh teman sebayanya ini lebih besar berpraktik keburuk, maka mereka pun akan mengikutinya dan akhirnya praktik kesehatan reproduksinya pun juga akan buruk. Kemudian menurut jurnal dari Zimmer Campbell itu teman sebaya itu memiliki peran yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial dan perkembangan diri seorang remaja. Informasi mengenai kesehatan reproduksi dan bimbingan seksual yang diperoleh melalui teman sebaya sedikit banyak telah memberikan dorongan untuk menentukan sikap seorang remaja dalam melakukan interaksi dengan pasangannya. Nah, sehingga lingkungan atau dukungan teman sebaya merupakan salah satu motivasi dan pembentuk identitas diri seorang remaja dalam melakukan sosialisasi. Dan ini menunjukkan bahwa peran teman sebaya merupakan salah satu sumber pengetahuan dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah peran dari orang tua nih. Nah, peran orang tua itu menunjukkan bahwa semakin besar peran orang tua, semakin baik pula praktik kesehatan reproduksi pada remaja. Karena orang tua itu memegang peranan penting untuk meningkatkan pengetahuan anak remaja secara umum dan khususnya mengenai kesehatan reproduksi. Karena orang tua itu kan merupakan lingkungan primer, yaitu hubungan antar manusia yang paling intensif dan paling awal terjadi dalam keluarga. Dan jika orang tua tidak pernah memberikan pendidikan atau pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, maka tidak mengherankan jika nilai-nilai yang dianut oleh orang tua nanti akhirnya akan dianut oleh remaja tersebut. Nah, peran orang tua yang tidak memberikan edukasi tadi akan menyebabkan remaja itu cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, dan jika kurang nyaman, remaja nanti akan mencari informasi sendiri tentang masalah kesehatan reproduksi yang seringkali itu tidak benar. Kemudian selanjutnya yaitu adalah akses informasi. Nah, usia remaja yang tidak memperoleh pengetahuan kesehatan reproduksi yang benar dari orang tua, mereka tuh biasanya akan mencari informasi lain melalui situs-situs yang terkadang itu belum benar. Nah, adanya informasi yang benar itu kan diharapkan remaja bisa memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya mengenai
proses reproduksi. Nah, media itu memiliki potensi besar dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat, terutama anak-anak yang relatif masih muda terpengaruh dan dipengaruhi. Apalagi dengan adanya internet ini yang membuat kehidupan manusia lebih baik dan penggunaan internet yang makin intensif yang akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Nah, di balik kemudahan dan kecanggihan penggunaan internet sebenarnya juga ada beberapa aspek negatif yang menggiring seperti terbukanya kesempatan remaja untuk membuka situs-situs yang kurang baik. Nah, dari penelitian yang saya temukan itu 61,3% responden yang praktik kesehatan reproduksinya buruk itu biasanya karena mereka mendapatkan informasi yang kurang benar atau yang istilahnya situs-situs yang menyesatkan seperti itu. Dari aku itu, Kak. Oke. Dari Kak Salsa sudah lengkap sekali. Gimana nih dari Mbak Isah tentang faktor-faktornya, Mbak? Silakan. Oke. Bicara mengenai faktor, ya benar ya, tadi yang disebutkan oleh Kak Salsa sudah lengkap. Mungkin aku menambahkan saja dari sisi perspektifnya promosi kesehatan dan ilmu perilaku ya. Kalau bilang tentang faktor tentunya multi faktor, tidak hanya satu. Tadi disebutkan ada pengetahuan, kemudian pola asuh orang tua. Itu sebenarnya adalah bagian dari determinan sosial kesehatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada lapisan pertama gitu ya, mikro, kemudian kedua ada meso, makro, dan seterusnya gitu. Nah, pengetahuan dan pola asuh itu termasuk ke dalam level mikro atau level yang pertama gitu. Nanti level mesonya apa? Dukungan sosial seperti itu ya, dari komunitas misalnya, badan pemerhati anak dan remaja misalnya. Nah, itu adalah bagian dari determinan sosial yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja juga gitu. Mungkin sederhananya begini, ada faktor sosial ekonomi dan demografi, itu yang pertama ya, seperti kemiskinan, kemudian tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan ya, tentang pengembangan seksual dan reproduksi yang cenderung rendah, kemudian juga daerah tempat tinggal yang terpencil, karena biasanya untuk daerah terpencil gitu ya, apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, itu menyebabkan seseorang akan acuh terhadap kondisi dirinya sendiri gitu. Jangankan terhadap lingkungan nih, lainnya, faktor budaya dan lingkungan. Nah, ini adalah bagian daripada determinan sosial kesehatan juga. Ya, ini ada praktek tradisional misalnya, ya bersalin dibantu oleh dukun beranak. Itu juga mempengaruhi. Jadi ada suatu budaya. Ini tapi saya lupa daerahnya di Indonesia intinya, dan itu bukan di daerah Jawa, di luar Jawa. Ketika ada seorang ibu yang melahirkan, dia harus melahirkan di sungai, gitu, tanpa bantuan siapapun, atau mungkin hanya dibantu oleh satu bidan. Kemudian ketika sudah melahirkan ya, dia akan diasingkan. Kenapa? Karena masih dalam masa nifas, kurang lebih kan 40 hari ya. Dalam masa nifas ini, perempuan atau seorang wanita yang bersalin dianggap sebagai orang yang kotor, seperti itu. Jadi mereka diasingkan dalam satu bangunan yang mungkin ada di belakang rumahnya sendiri, begitu, diberikan makan, diberikan minum, persis seperti di penjara, gitu. Ini adalah pengaruh dari budaya, karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang bersalin, yang setelah melahirkan itu adalah orang-orang yang kotor, tidak boleh masuk ke rumah sama sekali, mandi harus di luar, ya, melahirkan harus di luar, anaknya mungkin dibawa, tapi ibunya tidak, gitu ya. Jadi ada di sana ibaratnya budaya yang dipertahankan seperti itu. Ada kepercayaan di sana. Ada juga yang bilang bahwa banyak anak banyak rezeki. Padahal yang kita tahu untuk mengukur jarak jarak antara anak yang pertama dan yang kedua itu seharusnya ada ya. Karena kan bersalin bukan proses yang singkat gitu. Melahirkan dan juga hamil itu bukan proses yang singkat, justru malah proses yang lama. Bahkan pemulihannya pun lama. Jadi penting sekali untuk menjaga jaraknya gitu. Jadi di masyarakat banyak anak banyak rezeki, tapi tidak realistis biasanya. Itu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi ya. Kemudian faktor psikologis. Contoh akibat dari keretakan orang tua, depresi. Dari depresi akhirnya dia mengkonsumsi obat.
misalnya narkoba, atau mungkin obat tidur dengan dosis tinggi dan lain sebagainya yang kita tidak pernah tahu apakah itu berdampak pada kesehatan reproduksi juga atau tidak, gitu. Ya, kemudian ada kehilangan rasa kebebasan. Biasanya orang-orang yang pasrah, ya, orang-orang dengan kasus seks bebas, pergaulan bebas itu memiliki kondisi rumah ya, broken home, jadi kondisi psikologisnya tidak stabil sampai akhirnya melampiaskan gitu ya kepada tadi hubungan di luar nikah seperti itu. Kemudian ada juga nih orang-orang yang mungkin hamil di luar nikah, kemudian melahirkannya secara mandiri di kamar mandi. Ini terjadi di di kampung saya sih sebenarnya, di daerah Purworejo sana ada fenomena wanita yang melahirkan di kamar mandi gitu, dan bayinya pun hampir gitu ya, hampir tidak selamat karena kan sendiri ya melahirkannya. Nah, itu juga kan nggak bagus sebenarnya untuk kesehatan reproduksi. Baik juga ke psikologisnya, dia akan terganggu, merasa bahwa anak ini gitu ya, anak ini seharusnya nggak ada di hidup saya gitu. Tapi kenapa sih harus ada dan harus gitu. Sedangkan posisi di satu sisi, mohon maaf, di satu sisi ini adalah sebuah aib, di satu sisi ini adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Sementara ya kita tahu rasa sakit yang dirasakan oleh mereka yang melahirkan dalam pernikahan dengan yang tidak itu berbeda. Kenapa sih orang-orang yang melahirkan dia yang nggak nikah gitu, ibaratnya hamil di luar nikah, itu biasanya rasa sakitnya nggak ada karena sudah dicabut kenikmatannya oleh Allah gitu. Karena tadi ya itu juga ukuran daripada ini sih kesiapan daripada seorang ibu ya, nikmatnya menjadi seorang ibu. Bayangkan aja kalau misalnya banyak orang yang melakukan hal seperti itu, ya mungkin kesehatan reproduksinya akan terganggu. Dan ini juga banyak di seri-seri di WTV itu banyak sekali menyebutkan kalau misalnya orang yang seks bebas, hamil di luar nikah, kemudian intinya tidak menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik, ya, itu akan terjerumus kepada hal yang kurang baik, kemudian kondisi psikisnya juga terganggu. Seperti itu. Halo Mbak Isa. Halo. Apakah sudah? Ya, sudah. Mungkin itu dari aku. Oh ya, dari dua narasumber kita ini, saya menyimpulkan ada dua kesimpulan. Yang pertama dari pendapat dari Kak Salsa, tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar dan sangat detail. Jadi saya mengambil kesimpulan, yakni ada dua faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan reproduksi, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk internalnya ini sendiri, pengetahuan dari si remaja tersebut, seberapa tahu dan seberapa ingin tahu dari remaja tersebut. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu ada banyak sekali tadi kita dijabarkan, seperti teman sebaya, peran orang tua, media, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian dari pendapat Mbak Isa, saya menyimpulkan ada 3 faktor. Yang pertama itu dari faktor sosial, dari lingkungan dari si remaja tersebut, kemudian dari segi demografi, di mana remaja tersebut berada ataupun tinggal, kemudian dari faktor psikologis dari remaja tersebut, dalam kondisi apa dia pada saat remajanya, apakah banyak tekanan dan sebagainya. Oke, mungkin itu. Kemudian kita akan berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di pertanyaan yang kelima ini akan ditampilkan artikel tentang kasus tentang kesehatan reproduksi. Ini ada beberapa artikel. Apakah artikelnya sudah terlihat, narasumber kita? Belum, Kak. Belum ada. Minta tolong operator dibantu share screen. Oke, ini kami sudah searching di Google tentang kasus kesehatan reproduksi. Ternyata di Google itu banyak sekali yang menampilkan tentang kasus reproduksi ini. Bahkan saya sudah dihubungi oleh teman-teman panitia, agak sempat miris gitu. Saya sempat searching juga di Google.
Itu banyak sekali kasus-kasus tentang kesehatan reproduksi ini. Dan yang dikasih ke saya yang artikel ini juga terlihat sangat miris sekali. Yakni yang pertama ada upaya aborsi dalam kasus pembuangan bayi siswa SMP di Jombang. Kemudian yang dikutip dari CNN, ini ada 462 orang hamil di luar nikah selama pandemi di Yogyakarta. Kemudian di artikel yang ketiga ini, aborsi janin 5 bulan, remaja 17 tahun pendarahan dan mayat bayi dikubur di depan ruko. Kemudian ini juga peningkatan kasus hamil di luar nikah pada saat pandemi dan sebelum pandemi itu meningkat pada saat pandemi. Ini kan kasus yang sangat miris sekali kalau kita lihat-lihat teman-teman. Oke, mungkin dari kita ingin mendengarkan nih perspektif tentang kasus ini dari kedua narasumber yang keren kita ini. Mungkin dari Mbak Isa, dipersilakan. Minta tolong ya kalau Halo Mbak Isa. Halo, suaraku masuk nggak? Mbak Isa. Halo, halo. Ya, gimana nih Mbak Isa tanggapannya tentang kasus ini Mbak? Kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Oke, sebelum aku jawab, minta tolong ya, seandainya suaraku putus-putus, diingatkan. Oke. Ya, oke. Di sini ada dua fenomena sebenarnya. Ini ada aborsi dan juga ini ya, lonjakan hamil di luar nikah ya, atau ini nanti pada fenomena baby boom. Mungkin ke aborsinya dulu. Dapatku tentu sama ya, miris juga. Ternyata, oh ini loh yang katanya generasi muda, generasi Z seperti ini gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau aborsi itu ada beberapa cara ya. Ada yang pakai obat, ada juga yang pakai buah, misalnya nanas muda. Nah itu yang agak miris juga sih, kenapa kan anak itu adalah rezeki, tapi ya caranya mungkin yang salah gitu ya. Seandainya menggunakan obat nih, obat penggugur kandungan ya, ini bisa menimbulkan banyak risiko yang mungkin orang-orang di sana tidak tahu gitu ya. Apa sih risikonya? Ada juga tadi artikelnya pendarahan ya, pendarahan hebat. Kemudian dapat merobek rahim. Seandainya sering dilakukan secara ilegal ya, remaja ini berpotensi mengalami kemandulan, akibat rahimnya mengalami infeksi, bisa juga pengangkatan rahim, kemudian juga meningkatkan risiko terjadinya kanker rahim. Apabila janin ini gagal digugurkan, maka dia akan bisa lahir tetapi dengan keadaan cacat seperti itu. Jadi seharusnya lebih dipertimbangkan gitu, karena kan di sini posisinya yang salah adalah orang tuanya, bukan anaknya. Kenapa anaknya yang harus dijadikan korban gitu ya untuk aborsi. Kemudian untuk fenomena sebelahnya ini ada ya, suaraku aman? Aman Mbak, aman. Ya, oke. Nah, sebelahnya di sini ada ya, sekian orang hamil di luar nikah selama pandemi. Nah, ini kita bisa lihat ya, orang yang meninggal jumlahnya banyak, tapi orang yang melahirkan juga jumlahnya banyak. Ada peningkatan atau ledakan kehamilan pada masa pandemi ini, namanya fenomena baby boom. Dan ini juga menjadi isu prioritas bagi saya bergabung juga di ISMKMI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan kami juga mengkaji isu yang sama ya, khususnya di bagian Badan Pemerhati Anak dan Remaja, dan ini adalah hal yang seharusnya apa ya, ibaratnya ada plus minusnya gitu ya, karena pada teori Malthus tahun 1798 menyatakan bahwa peningkatan produksi pangan itu mengikuti deret hitung, sementara pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur. Jadi manusia di masa depan itu tidak akan mengalahkan. Manusia di masa depan diprediksikan akan mengalami ancaman kekurangan pangan. Nah, dengan adanya tingkat fertilitas yang tinggi gitu ya, ini dapat berdampak nih pada berbagai hal, termasuk pembangunan seperti itu. Tentunya kan dengan banyaknya orang, banyaknya masyarakat gitu ya, banyaknya anak yang dilahirkan, tentunya akan menimbulkan banyak kebutuhan juga gitu, kebutuhan pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya gitu. Belum lagi tadi balik lagi aku bilang jarak kelahiran gitu, karena lagi tren ya sekarang banyak orang yang hamil anaknya lebih dari 2, jadi mereka nggak ikut program KB, padahal sebenarnya itu bisa loh membahayakan kesehatan reproduksi gitu. Karena ya tadi ya, proses reproduksi itu bukan proses yang dilakukan dalam jangka pendek. Jadi ibaratnya
khawatir gitu ya nanti ketika bahkan apalagi itu di luar nikah ya, malah anaknya ini biasanya tidak memiliki kesempurnaan dalam arti ada yang cacat seperti itu, belum lagi nanti ada juga baby blues yang dihadapi oleh ibu dan lain sebagainya seperti itu. Oke, itu pendapat dari Mbak Isa. Mungkin dari Kak Salsa selaku mahasiswa kedokteran nih Kak, melihat gimana nih pendapat Kakak? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Seperti pendapatnya Kak Isa ya, sebenarnya juga miris sekali. Di sini ada dua masalah. Yang pertama mengenai aborsi, yang satu lagi mengenai hamil di luar nikah. Nah, mungkin aku mau memberikan penjelasan dulu sebenarnya kalau aborsi di kedokteran itu apa sih. Jadi aborsi itu adalah pengeluaran hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan, atau bisa didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur atau ovum yang telah dibuahi di rahim atau uterus sebelum janin mencapai usia 20 minggu. Atau kata lainnya, aborsi ini adalah terjadinya keguguran janin dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal janin yang dikandung. Nah, seperti yang dijelaskan Kak Isa tadi ya, aborsi ini juga sangat miris sekali, apalagi ini kan di berita ini kan terjadi pada mahasiswa SMP, di mana usia-usia tersebut itu kan di sekitar usia 13 sampai 15 tahun, di mana usia yang masih sangat muda, yang masih mempunyai mimpi, cita-cita dan masa depan yang panjang, yang harus menanggung resiko salah satu dari efek dari pergaulan bebas. Kemudian saya juga pernah membaca sebuah jurnal bahwa terdapat 21 remaja atau satu di antara lima remaja di Indonesia itu pernah melakukan aborsi, dan ini sangat miris sekali ya. Kemudian juga menurut dari Komnas HAM itu mengatakan bahwa 12 kota besar di Indonesia, hampir 93,7% remaja itu pernah melakukan hubungan seksual, 83% remaja pernah menonton video porno, kemudian 21,2% itu remaja pernah melakukan aborsi. Nah, padahal tindakan aborsi ini yang dilakukan oleh remaja secara ilegal itu dapat membawa dampak buruk bagi remaja itu sendiri, baik dari segi jasmani maupun psikologis. Nah, dari segi jasmani nanti bisa menyebabkan kematian karena perdarahan, kemudian kematian karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan rahim. Kemudian rahimnya nanti juga bisa robek, kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan leher rahim, kanker payudara, dan juga kanker leher rahim, indung telur, kanker hati, kelainan pada plasenta yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Kemudian juga aborsi bisa menyebabkan mandul, infeksi rongga panggul, dan infeksi pada lapisan rahim. Kemudian dari segi psikologis nih. Nah, dari segi psikologisnya sendiri, terutama pada remaja wanita, nanti akan menyebabkan perasaan bersalah yang dapat membahayakan jiwanya, yang nanti bisa membuat remaja itu untuk bunuh diri dan lain-lainnya. Nah, dengan banyaknya dampak buruk akibat aborsi, itu tidak menjadikan perilaku aborsi berkurang, namun malah justru sebaliknya. Padahal dampaknya banyak, tetapi kok kasusnya itu juga makin banyak gitu, bukan malah berkurang. Nah, tingginya jumlah remaja yang pernah melakukan hubungan seks atau melakukan aborsi ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau pendidikan seksual yang diterima remaja sejak dini. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai hamil di luar nikah. Nah, sebenarnya hamil di luar nikah ini sepertinya setiap hari kita itu pernah atau sering mendengar berita mengenai hamil di luar nikah ya. Seperti sudah bukan hal yang tabu lagi, padahal kehamilan pada remaja itu bisa menyebabkan dampak yang serius, terutama kondisi fisik maupun psikologis dari remaja. Nah, secara fisik, melahirkan pada usia dini itu beresiko serius pada kesehatan remaja dan juga bayinya. Nah, di antaranya itu bisa menyebabkan tingginya tingkat kematian ibu hamil. Penyebab utamanya itu bisa
menjadi penyebab dari malaria, kemudian pencetus munculnya masalah hipertensi saat kehamilan, kemudian bisa menyebabkan infeksi bakterial pada kelahiran. Nah, anak yang dilahirkan dari ibu dengan usia remaja memiliki tingkat mortalitas atau kematian 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang bukan berusia remaja. Kemudian juga angka masuk ke rumah sakit pada usia 1 tahun pertama juga 2 kali lebih tinggi pada bayi dengan ibu remaja. Nah, dampak terhadap psikologisnya, yang pertama itu bisa menyebabkan kesulitan dalam menghadapi lingkungan sosial. Kemudian juga si ibu bisa mengalami tingkat depresi yang sangat tinggi, mengalami kebingungan, ketakutan, putus asa, perasaan bersalah, malu, dan menghindari segala hal yang berhubungan dengan kehamilan. Kemudian juga bisa merasa kehilangan kepercayaan diri, kesepian, dan masih banyak lagi. Nah, dampak lain yang terjadi adalah pada kerentanan emosional, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan kepercayaan untuk membangun hubungan sebagai orang dewasa nanti akan semakin berkurang, sehingga sudah yang saya katakan tadi bahwa pendidikan seksual atau sex education sejak dini itu sangat penting, seperti itu. Oh ya, jadi yang dapat saya simpulkan adalah si remaja itu belum tahu dan belum teredu gitu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi mereka, itu dampak ataupun resikonya itu lebih besar ya. Oh gitu. Oke, sampai di penghujung diskusi kita, saking serunya sampai nggak terasa udah di pertanyaan yang terakhir. Dan pertanyaan yang terakhir sekaligus pertanyaan menutup, yakni tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang benar, mungkin dari segi preventifnya gitu, dari Mbak Isa gimana cara menjaganya? Silakan. Oke. Segi preventif. Halo Mbak Isa. Halo, suaraku masuk? Iya. Oke. Yang pertama, cara menjaga kesehatan reproduksi yang benar ya, umumnya mungkin kita bisa pakai handuk yang lembut, kemudian kering, bersih ya, tidak berbau ataupun lembab, karena akan menjadi sarang bakteri nantinya ya kalau handuk ini ibaratnya lembab seperti itu. Kemudian memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat gitu ya. Kemudian pakaian dalam juga harus diganti minimal 2 kali dalam sehari. Nah, ini catatan bagi perempuan ya. Sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan, bukan dari belakang. Kenapa? Karena kuman yang paling banyak itu ada di belakang ya. Jadi kita minimalkan dengan apa? Dengan membersihkannya dari depan ke belakang, bukan belakang ke depan seperti itu ya. Kemudian bagi laki-laki ini dianjurkan untuk dikhitan atau sunat ya, dalam Islam juga disebutkan ya, untuk apa sih? Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Kemudian kita juga harus memperhatikan hygiene dan sanitasi baik itu di rumah maupun di toilet umum ya, khususnya kita harus lihat juga ini airnya bersih atau tidak gitu ya. Kemudian sebelum menggunakan pakaian dalam, hendaknya dikeringkan terlebih dahulu alat reproduksinya setelah buang air, seperti itu. Kemudian kita juga harus mempelajari riwayat penyakit seksual ini atau mungkin kebiasaan orang tuanya seperti apa gitu ya. Kita bisa tahu apakah kita berisiko juga terkena hal yang sama atau tidak. Kita juga harus perhatikan nih teman-teman sebaya kita, orang-orang di sekitar kita, apakah mereka memiliki penyakit seksual atau tidak, kemudian bagaimana cara mereka bergaul, agar apa sih? Agar kita senantiasa istiqomah ya, ibaratnya kita istiqomah dan konsisten dalam menjaga kesehatan reproduksi. Mungkin sederhananya seperti itu, bisa dilengkapi oleh Kak Salsa. Ya, terima kasih Mbak Isa sudah memberikan tips dari segi preventifnya. Mungkin dari Mbak Salsa gimana nih dari ilmu kedokterannya Mbak? Oke, mungkin hampir sama ya dengan Kak Isa tadi. Betul sekali kalau misal
Kalau dari kedokteran kan pasti lebih ke cara menjaga kebersihan organ reproduksinya ya, seperti yang udah dijelaskan Mbak Isa tadi, seperti membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang, kemudian setelah itu dikeringkan menggunakan handuk kering yang bersih, dan ketika menggunakan celana dalam itu yang tidak ketat, kemudian yang berbahan yang menyerap keringat, dan mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Nah, kemudian pada laki-laki, jika berada di toilet umum itu sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan itu mengandung banyak bakteri dan jamur. Kemudian jangan lupa untuk mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga rambutnya itu agar tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi oleh bakteri. Di samping itu ada beberapa bakteri baik yang hidup di sekitar kemaluan. Kemudian juga benar yang dikatakan Mbak Isa tadi, untuk pria itu bisa melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Kemudian juga selain itu bisa menjaga kelembapan, menjauhi kebiasaan yang bisa meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Nah, kemudian pada wanita, karena kita itu setiap bulannya menstruasi, kita bisa menggunakan pembalut yang bersih dan diganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap buang air kecil atau bila pembalutnya itu telah penuh darah atau saat mandi. Kemudian bila pembalut yang digunakan itu adalah pembalut yang sekali pakai, maka dibersihkan atau dibilas terlebih dahulu, kemudian dibungkus, kemudian baru dibuang di tempat sampah. Kemudian selanjutnya bila pembalut yang digunakan yang berkali-kali atau biasanya yang terbuat dari handuk atau katun itu segera dicuci bersih, begitu selesai kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Kemudian disetrika untuk mematikan kuman atau bakteri yang berada di situ. Dan selanjutnya bisa siap untuk digunakan kembali. Kemudian selanjutnya pada wanita itu hindari menggunakan panty liner secara terus-menerus karena penggunaan panty liner secara terus-menerus itu bisa menyebabkan iritasi. Nah, selanjutnya hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena penggunaan pembersih organ intim nanti akan mengganggu keseimbangan dari pH dalam vagina, dan bila terlalu sering dipakai justru nanti akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur yang akibatnya akan memunculnya gatal-gatal di area organ intim. Dari aku seperti itu, Kak. Oh ya, oke. Tipsnya sangat bermanfaat sekali. Semoga besok setelah acara feedback sehingga kedepannya itu segala yang salah bisa kita rubah, apa yang bisa kita perbaiki, seperti itu. Oke, sudah tidak terasa kita benar-benar berada di penghujung acara banget nih dari diskusi kita ini, saking serunya tidak terasa sekali. Oke, sebelum mengakhiri mungkin saya akan meringkas kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri, itu saya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil diskusi kita yang tadi, saya menyimpulkan bahwa kesehatan reproduksi itu merupakan suatu keadaan sehingga mampu mempengaruhi kesehatan secara umum dari seseorang tersebut sehingga ke depannya orang tersebut bisa dalam keadaan sehat walafiat gitu. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, yakni tentang kesehatan reproduksi itu penting apa tidak, yang berhasil saya tangkap dari narasumber ini bahwa kesehatan reproduksi itu sesuatu yang sangat penting. Mengapa penting? Karena kesehatan reproduksi semacam suatu aset gitu, ibaratnya kita berinvestasi, ibaratnya kita nabung untuk masa depan kita. Karena ketika kita sudah bisa untuk menjaga kesehatan reproduksi kita sedini mungkin, khususnya bagi remaja, seakan-akan itu sebagai suatu investasi kita, sebagai suatu investasi kita untuk depannya. Karena seiring berjalannya waktu, kita akan, yang perempuan akan melahirkan, dan yang laki-laki akan menjadi seorang ayah gitu. Ketika kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita, seakan-akan kita menanam benih gitu untuk
itu itu dari segi faktor-faktor, dari faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dari kedua narasumber kita. Menurut Elsa ada banyak sekali gitu, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dan eksternal. Untuk dari internalnya, dari segi pengetahuan seperti seks, kemudian pengetahuan yang tersebut. Nah, dari segi seks ini tadi Kak Salsa sudah menjelaskan kepada kita bahwa dari segi seks ini kurang pengetahuan dari seseorang akan memicu si remaja tersebut untuk melakukan tindakan atau melakukan seks bebas yang mana hal tersebut akan mempengaruhi dan membahayakan kesehatan reproduksi dari remaja tersebut. Kemudian dari segi pengetahuan ini juga itu ketika dia rendah lebih banyak para dampak negatifnya seperti itu. Kemudian untuk faktor eksternalnya tadi sudah dijelaskan juga seperti teman sebaya, peran orang tua, media, itu merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dari si remaja tersebut. Misalnya saja di sini dari teman sebaya, ketika teman kita adalah orang yang kesehatan reproduksi, bisa saja kita ikut-ikutan gitu. Malah kita bahwa apa yang disampaikan dari dalil yang benar, padahal bisa jadi dia mengarang saja seperti itu. Kemudian dari Mbak Isa tentang faktor ini, itu tadi ada dari faktor sosial, bagaimana lingkungan dari si anak ataupun remaja tersebut, kemudian dari demografi, di mana anak tersebut tinggal, bagaimana dia terbentuk di lingkungan tersebut, kemudian dari psikologis, ini yang sangat penting banget nih, dari psikologis anak itu. Kan anak remaja itu hitung-hitungannya lagi labil-labil. Jadi dia belum bisa dan belum sepenuhnya bisa untuk memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Misalnya ada temannya yang mengajak dia untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah, dia ikut-ikut saja. Mengapa? Karena dia masih labil seperti itu. Kemudian untuk dari segi kasus tadi dari narasumber kita sudah memaparkan dengan sangat jelas, detail, dan keren sekali sih menurut saya sebagai moderator. Karena dari per kasus itu sudah dijelaskan tadi secara detail. Kayak dari kasus aborsi, itu pengaruh negatifnya ke remaja tersebut apa, kemudian dari hamil di luar nikah itu apa, seperti tadi sudah dijelaskan ditinjau dari kedokterannya, seperti kanker serviks, kemudian dari kesehatan masyarakatnya, juga dari segi psikologisnya gitu, itu sudah dijelaskan kita oleh narasumber kita. Kemudian tadi di pertanyaan yang terakhir, yakni tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang benar, itu juga kita sudah diberikan tips-tips gitu, bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi yang benar dari remaja yang perempuan atau remaja wanita, bagaimana caranya, kemudian dari remaja laki-laki, bagaimana caranya, dan yang sudah saya tangkap di sini ada beberapa tips tadi dari Kak Salsa nih. Tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana sih caranya, yakni salah satunya dengan rajin mengganti celana dalam secara berkala. Kenapa? Karena kan celana dalam itu langsung gitu terkontaminasi dengan kesehatan, dengan alat reproduksi kita, sehingga bersihnya celana dalam itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dari alat reproduksi kita. Juga dari Mbak Isa juga tadi sudah menjelaskan seperti sebelum menggunakan pakaian dalam hendaknya dibersihkan dulu, jangan sampai lembab, karena kan nanti kalau dia lembab itu akan menjadi sarang dari bakteri. Kemudian juga sebelum membasuh alat kelamin, khususnya bagi laki-laki nih, sebelum membersihkan alat kelaminnya ketika ataupun setelah buang air kecil, itu hendak memperhatikan apakah air yang digunakan itu bersih ataupun tidak, apakah air yang digunakan itu mengalir ataupun tidak, seperti itu. Karena kan percuma saja gitu membersihkan tetapi menggunakan alat yang kotor. Oke. Seru sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Benar-benar tidak terasa banget, hampir 1 jaman diskusinya dengan sangat santai dan menyenangkan tentunya.
Dan besar harapannya dari diskusi kita ini akan memberikan feedback gitu, khususnya kepada kita yang melakukan diskusi. Dan nantikan ini acara diskusi kita ini akan di-share melalui YouTube, dan harapan kita semoga bermanfaat bagi anak-anak Fakultas Kesehatan, khususnya Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah membantu kita diskusi, yang sudah memberikan kita banyak sekali ilmu dan pembelajaran. Oh ya, tetapi sebelum kita menutup acara diskusi kita pada pagi hari ini, bisalah Sabi lah gitu kita menyampaikan pesan dan kesan terkait diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Kak Salsa nih Kak. Gimana sih kesan dan pesannya tentang diskusi BKBS 2 ini? Apakah menyenangkan, membosankan, atau ya bingung sekali gitu? Gimana nih Kak? Silakan. Oke, sebelumnya ini ya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh panitia dan teman-teman dari Kesehatan Masyarakat yang sudah membuat acara ini yang luar biasa, dan saya perwakilan dari BEM Fakultas Kedokteran mengucapkan terima kasih sekali karena sudah diajak untuk kolaborasi dan juga sudah dipercaya untuk berkontribusi dalam acara pada pagi hari ini. Kemudian saya juga meminta maaf apabila dalam menyampaikan materi tadi kecepatan atau kurang dimengerti, karena sejujurnya saya juga masih belajar dan manusia tidak ada yang sempurna, jadi tolong diambil yang baik-baiknya saja. Untuk acara hari ini luar biasa, keren sekali, dan mengangkat tema yang cukup sering terdengar, yaitu mengenai kesehatan reproduksi. Semoga materi yang saya atau Mbak Isa yang sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Salsa. Dari Mbak Isa mewakili HMPS, gimana nih Mbak? Gimana kesan dan pesannya terkait BKBS 2 pada pagi hari ini? Pesan-pesan sama seperti Kak Salsa, sebelumnya terima kasih sekali kepada teman-teman panitia, apresiasi sedikit-tingginya karena meskipun weekend ya, tapi masih menyempatkan waktunya untuk bisa menuntut ilmu seperti itu, dan harapannya ke depan bisa bisa konsisten ya. Mungkin ini bisa diturunkan nih ke generasi selanjutnya untuk diteruskan nih, karena ini kegiatan yang bagus ya, mungkin bisa nanti diperluas lagi sasarannya. Kemudian harapannya mudah-mudahan dengan BMF gitu ya, FK bisa bekerja sama kembali. Aku juga meminta maaf sekiranya dari aku pribadi banyak kurang dan banyak salahnya, mungkin dari apa yang kami sampaikan berdua tadi bisa diambil sisi positifnya seperti itu, yang kurangnya tidak usah diambil. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu baru dan tidak hanya dikonsumsi pribadi, tetapi juga bisa disebarluaskan kepada masyarakat sekitar kita seperti itu. Oke, semoga dapat menjadi ilmu baru ya, itu harapan kita bersama gitu ya teman-teman. Oh ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BEM Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan yang udah menyempatkan waktunya gitu buat berkolaborasi bersama kita pada acara BKBS 2 ini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Isa yang sudah memberikan kita banyak sekali ilmu pada pagi hari ini. Oke, mungkin saya sebagai moderator mengakhiri sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk pemandu acara kita selanjutnya saya serahkan ke Mbak Irma selaku MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya acara BKBS ini. Selanjutnya memasuki sesi foto bersama. Kepada teman-teman yang hadir dan tidak dalam kendala jaringan, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kepada operator, apakah sudah siap? Oke, kita mulai ya sesi foto bersamanya. Akan dipandu oleh saya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengaktifkan kamera. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah akhirnya sampailah
kita pada penghujung acara BKBS ini. Sebelum mengakhiri acara ini, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berpartisipasi, serta kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.